NIM 7171220018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang alternatif pengendalian manajemen dan pengaruhnya, dan didukung dengan jurnal dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Peningkatan Performa Proses Kerja dan Piutang Usaha pada Perusahaan PT Astra International Tbk PSO. Adapun topik pembahasan yang saya akan jelaskan yaitu: 1. Pengertian alternatif pengendalian manajemen dan pengaruhnya. Kedua, apa saja alternatif pengendalian manajemen. Ketiga, apa saja elemen pengendalian manajemen. Keempat, bagaimana pengendalian hasil dan masalah pengendalian. Yang kelima, bagaimana pengaruh pengendalian manajemen. Nah, adapun topik pembahasan yang ditambahi dengan adanya jurnal yaitu tentang pengukuran kinerja sumber daya manusia. Kedua, evaluasi hasil kerja, dan yang ketiga, kegiatan pemantauan. Adapun latar belakang masalah dalam penerapan pengendalian manajemen yaitu: 1. Kurangnya pengarahan. 2. Masalah motivasi. Ketiga, keterbatasan individu karyawan. Nah, untuk mengatasi tiga masalah ini ada beberapa cara, yaitu: 1. Menghilangkan aktivitas secara otomatis. Kedua, sentralisasi, dan yang ketiga, pembagian risiko. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari identitas buku. Dan di sini juga saya akan menjelaskan identitas bagian jurnal. Di sini saya akan menjelaskan materi dari buku, yaitu alternatif pengendalian manajemen. Pengertian alternatif pengendalian manajemen adalah: manajer harus mengimplementasikan satu atau lebih mekanisme pengendalian secara umum. A. Pengendalian hasil. Pengendalian hasil adalah tipe pengendalian yang melibatkan pemberian imbalan pada karyawan untuk hasil yang lebih bagus. Pengendalian hasil menciptakan karyawan yang paling berbakat dan bekerja keras akan dihargai lebih dibandingkan karyawan yang sudah lama bekerja atau memiliki hubungan sosial lebih baik namun kinerjanya rendah. 1. Kelaziman pengendalian hasil. Pengendalian hasil digunakan untuk mengendalikan perilaku karyawan pada berbagai level pada organisasi. 2. Pengendalian hasil dan permasalahan pengendalian. Pengendalian hasil merupakan pengendalian yang bersifat preventif dalam mengatasi berbagai masalah pengendalian. Adapun pengendalian hasil harus relevan, yaitu apabila informasi yang di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan. Yang kedua, motivasi karyawan, yang dimana memaksa karyawan bekerja keras. 3. Elemen pengendalian hasil. Adapun elemen-elemen pengendalian hasil yaitu: 1. Dimensi kinerja. Yang kedua, pengukuran kinerja. Yang ketiga, pengaturan target kinerja. Dan yang keempat, pemberian imbalan. 4. Kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian. Pengendalian hasil akan maksimal apabila tiga kondisi ini terpenuhi. Adapun tiga kondisi yaitu: 1. Organisasi tahu hasil yang diinginkan. Yang kedua, kemampuan mempengaruhi hasil. Yang ketiga, kemampuan mengukur hasil yang dapat dikendalikan secara efektif. Agar efektif, pengukuran hasil harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Tepat, yang dimana hasil diukur dapat dikendalikan. Kedua, objektif, yang dimana bebas dari prasangka. Yang ketiga, tepat waktu, yang dimana kerja pegawai dinilai dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Yang keempat, dapat dipahami, yang dimana pegawai paham apa yang dinilai dari mereka dan pegawai paham apa yang harus diinginkan atau yang dilakukan untuk dapat penilaian yang baik. B. Action, personal, dan cultural control. 1. Action control atau pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan yaitu bentuk pengendalian yang langsung mempengaruhi perilaku karyawan dengan cara memastikan karyawan. Pengendalian tindakan terdiri dari 4 bentuk. 1. Pembatasan perilaku, yang dimana bentuk negatif dari pengendalian tindakan. Yang kedua, review atau pertindakan. Yang ketiga, akuntabilitas, yang dimana tindakan implementasinya akuntabilitas, tidak tindakan memerlukan. Yang keempat, pencadangan. 2. Pengendalian tindakan dan permasalahan pengendalian. Pengendalian dapat mengatasi satu atau lebih dari 3 permasalahan dasar, yang dimana masalah pengendaliannya itu ada jenis pengendalian tindakan, kurangnya pengarahan, masalah motivasi, dan keterbatasan individu.
3. Pencegahan versus deteksi. Jenis pengendalian tindakan, pencegahan dan deteksi. Pembatasan perilaku. Pada pencegahan, kunci pada aset berharga dan pemisahan tugas. Deteksi kosong. Review pra tindakan. Pencegahan, persetujuan biaya dan review anggaran. Deteksi kosong. Akuntabilitas. Pada pencegahan, spesifikasi kebijakan dihubungkan, sedangkan pada deteksi, internal audit berorientasi. Tindakan. Pada pencegahan, ke reward. Pada deteksi, pada kepatuhan peer review. Redundansi. Pada pencegahan, menugaskan beberapa orang pada satu tugas penting. Deteksi kosong. 4. Kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian tindakan. Organisasi dapat menentukan tindakan yang diinginkan atau tidak. Pengetahuan mengenai tindakan yang diinginkan dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu 1. Analisis pola tindakan. Yang kedua, mendapatkan informasi dari orang lain mengenai tindakan mana yang diinginkan, terutama untuk keputusan strategis. 2. Organisasi dapat memastikan bahwa tindakan yang diinginkan itu terjadi. Ketiga, understandability, yang dimana tindakan yang dapat diperhatikan atas individu. 5. Personal control atau pengendalian personal. Dalam personal atau pengendalian personal dapat memastikan karyawan mengetahui apa yang diinginkan organisasi. Kedua, memastikan tiap karyawan dapat bekerja dengan baik dan memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup. Yang ketiga, meningkatkan kemungkinan tiap karyawan melaksanakan pengawasan pada diri sendiri. Pengendalian personal dapat diimplementasikan melalui 1. Seleksi dan penempatan predictor of success, yang dimana pendidikan, pengalaman, kesuksesan di masa lampau, dan kepribadian serta kemampuan sosial. 2. Pelatihan menyediakan informasi yang berguna mengenai tindakan atau hasil apa yang diekspektasikan dan bagaimana tugas yang harus dikerjakan. Yang ketiga, desain pekerja yang menyediakan sumber daya yang diperlukan. Desain pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi karyawan yang telah direkrut. 6. Pengendalian budaya. Pengendalian budaya bertujuan untuk mendukung adanya pemantauan bersama, yaitu bentuk yang kuat dari tekanan kelompok individu yang melenceng dari nilai dan norma kelompok. Perusahaan dapat membentuk budaya perusahaan dalam beberapa cara, yaitu 1. Kode etik, kedua, imbalan kelompok, dan yang ketiga, pendekatan lain. Dalam pendekatan lain ini ada mutasi intraorganisasi, kedua pengaturan visi kantor, dan yang ketiga tone the top, yang dimana manajemen puncak menjadi panutan. 7. Pengendalian personal dan budaya dan masalah pengendalian. Dalam pengendalian personal, pengendalian budaya dapat digunakan dalam berbagai keadaan sampai batas tertentu. Kedua, biaya dalam pengendalian personal dan pengendalian budaya lebih rendah dibandingkan pengendalian lainnya. Yang ketiga, pengendalian personil dan pengendalian budaya menimbulkan efek samping yang biasanya lebih sedikit. Di sini saya akan menjelaskan materi dari jurnal, yaitu 1. Pengendalian internal. Pengendalian manajemen adalah proses untuk memotivasi dan memberikan semangat orang-orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan demi mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Sedangkan sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses dan struktur yang tertata secara sistematik yang digunakan manajemen. Kegiatan pengendalian dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu pengendalian manajemen dan pengendalian operasional. Hakikat pengendalian manajemen. Dalam hakikat pengendalian manajemen ada 4 poin, yaitu 1. Sensor atau detektor, yakni suatu alat untuk mengidentifikasikan apa yang sedang terjadi dalam suatu proses. Yang kedua, selektor, yang dimana suatu alat untuk menentukan ketepatan. Yang ketiga, elektrol, yakni alat yang digunakan untuk mengubah suatu yang diperoleh dari selektor. Yang keempat, jejaringan komunikasi, yakni alat yang meluruskan informasi atau sensor, selektor, dan elektor. 3. Tujuan perencanaan sistem pengendalian manajemen. Adapun tujuan perencanaan sistem pengendalian manajemen adalah 1. Diperolehnya keterandalan dan integrasi informasi. Kedua, pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Yang ketiga, kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan,
ketentuan yang berlaku dapat dicapai melalui sistem pengendalian manajemen. Yang keempat, melindungi aset organisasi. Pada umumnya pengendalian dirancang dan diimplementasikan untuk melindungi aset organisasi. Infographic style, yang dimana performa proses pengerjaan. Variasi dalam prestasi kerja adalah variasi dalam perilaku yang diharapkan oleh organisasi. Yang kelima, improve, yang dimana manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen terpenting untuk tujuan memperoleh keunggulan bersaing. Sistem pengendalian manajemen digunakan untuk membantu pencapaian tujuan organisasi berdasarkan atas rencana yang sudah dibuat. Pembahasan dari jurnal. Pengukuran kinerja sumber daya manusia. Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu. Evaluasi hasil kinerja. Tujuan evaluasi kinerja adalah memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dan sumber daya manusia yang dikendalikan oleh organisasi. Definisi evaluasi kinerja khususnya untuk PT Astra International Tbk Auto 2000 Cabang Bogor Siliwangi adalah suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan atau pengawasan terkait dengan sistem pengendalian manajemen atas kinerja sumber daya biasanya dilakukan oleh pihak top manajemen. Kegiatan ini dilakukan oleh atasan yang bertugas mengawasi secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan operasional dan kegiatan sumber daya. Secara umum, kegiatan pemantauan terhadap sistem pengendalian manajemen ini terbilang cukup baik karena berdasarkan tindakan yang dilakukan top manajemen telah melakukan pengawasan bahkan sampai ke tahap kegiatan operasional sehari-hari dan pengawasan kinerjanya. Adapun kesimpulan dari materi buku dan materi jurnal yaitu 1. Pengendalian hasil merupakan tipe pengendalian yang melibatkan pemberian imbalan pada karyawan untuk hasil yang bagus atau dapat juga disebut atas kinerja karyawan tersebut. Pengendalian hasil digunakan untuk mengendalikan perilaku karyawan pada berbagai level pada organisasi. Yang kedua, pengendalian hasil, yang dimana membutuhkan implementasi desentralisasi organisasi agar lebih efektif. Desentralisasi merupakan pengambilan sebagian hak dalam pengambilan keputusan. Dengan sistem desentralisasi akan dapat lebih jelas dalam menilai kinerja tiap manajer divisi. 3. Pengendalian manajemen mengarah pada pengendalian kegiatan secara menyeluruh demi mendapatkan keyakinan bahwa strategi perusahaan telah dijalankan secara efektif dan efisien. Sedangkan pengendalian operasional hanya menyangkut tugas-tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi, dalam kegiatannya dengan fungsi manajemen, pengendalian manajemen merupakan penerapan semua fungsi manajemen. Dikatakan demikian karena dalam pelaksanaan pengendalian manajemen meliputi kegiatan perencanaan operasional perusahaan, pengorganisasian kegiatan, koordinasian kegiatan, pengendalian kegiatan, dan pembinaan pelaksanaan kegiatan. Konsep sistem pengendalian manajemen juga diartikan sebagai pengendalian secara keseluruhan. Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang menyeluruh ke semua aspek kegiatan perusahaan. Demikian presentasi yang saya bawakan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.